是你独占了仙鹤，不是我干的。天都黑了，还没结束吗？你的狗屁规矩！我不服，我不甘心，你积脏我心，没慧见！金刚不坏之身功法，十方一逆。就是了，送谁团聚？ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua baru yang berjudul Heaven Swallowing Record. Dan tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah prolog yang berlatar pada sebuah lautan memperlihatkan gadis kecil yang bernama Minglong yang sedang bersantui sembari memandangi lautan. Di saat yang sama, di tempat yang sama pula, di atas langit sedang terjadi sebuah gerakan yang ternyata semua orang sedang ingin menangkapnya karena diceritakan dia telah mempelajari teknik terlarang, bahkan menghasut para monster untuk menyerang para kaisar. Jelas aturan alam Kaisar Minglong ini selain mereka tangkap, dia juga akan mereka penggal sebagai bentuk hukuman atas kesalahannya. Lalu seorang kaisar memerintahkan semua pasukan untuk membentuk sebuah formasi itu dalam menyerang Minglong. Segera semuanya pun mengiyakannya dan sebuah formasi pun dibangun mengeluarkan sebuah bilah pedang mengarah pada Minglong. Dari bawah Minglong tidak gentar, dia bahkan merasa terganggu dengan serangan ini, yang akhirnya ia pun bergerak mengeluarkan sebuah tombak yang disimpan di telinganya. Dengan tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, Minglong menebaskan tongkatnya menghancurkan serangan itu sembari bilang kalau setelah mengalahkan mereka dirinya akan pulang untuk mengganti pakaian. Tak disangka seorang gadis yang terlihat lugu sebenarnya memiliki kekuatan yang mampu menantang kaisar. Dan kita lihat, ia pun melompat menghantam salah satu dari mereka menggunakan tongkatnya. Di atas langit, pertarungan pun dilakukan, yaitu dengan kini seorang praktisi menggunakan sebuah artefak payung memunculkan angin puting beliung menyerangkan pada Minglong. Akan tetapi Minglong lagi-lagi tidaklah takut. Ia kemudian menemparkan tongkatnya dan langsung menabok praktisi itu. Penyerangan dari pihak lawan tidak sampai di situ. Kembali di sana terlihat ada dua praktisi yang datang menyerang Minglong menggunakan teknik petir dan juga air. Namun Minglong kembali berhasil menghempaskan keduanya dengan tongkat miliknya yang bisa berubah menjadi besar. Setelah anak buahnya ia pentalkan, kali ini Minglong melihat ke langit bersiap menyerang bos mereka yaitu Kaisar Yu. Dia meminta pada Kaisar Yu untuk keluar tidak bersembunyi dan bermain kotor seperti ini. Mendengar itu Kaisar Yu menjadi marah dan kini ia pun mengeluarkan sebuah serangan yang berupa tangan raksasa untuk melenyapkannya. Kan tetapi Minglong tidaklah takut. Ia kekeh dirinya tidak bersalah jadi ia pun mengadukan kekuatannya dengan tongkat miliknya. Awalnya Minglong terpental akibat tidak kuat menahan serangan tersebut. Tapi ia tidak menyerah, kembali menyerang lagi dan pertarungan pun dilanjutkan. Dan di saat pertarungan berlangsung kita pun diberitahu mengenai hasil dari pertarungan Minglong. Yang dia ini merupakan seorang kaisar perang. Tapi Minglong tiba-tiba mengacau di istananya dan akhirnya semua orang pun mengepungnya, bahkan menyerang Minglong ingin dilenyapkan. Tapi dikarenakan Minglong kalah jumlah, akhirnya ia pun memutuskan untuk meledakkan diri melawan istana dan dia pun tewas. Untuk plot twistnya adalah tongkat Minglong kemudian terjatuh ke dalam lautan itu berubah menjadi sepotong besi kecil. Dan yang menemukannya nanti pasti sosok MC-nya. Singkat cerita 120.000 tahun berlalu, kini kita pun dibawa pada sebuah tempat di alun-alun sekte Tongtian. Di sana terlihat terdapat seorang pemuda yang sedang disiksa dicambuk karena dipitnah kalau dia telah meracuni seekor hewan. Diketahui pemuda ini bernama Wuyu yang seorang putra mahkota. Jelas aja Wuyu bukanlah pelakunya, dia terus dicambuk berharap bisa mengakuinya tapi jika tidak melakukannya dirinya tidak akan mengakuinya.
Pada saat ini nampaknya Wuyu tengah dipitnah dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya oleh Zhao Chuan. Tapi Wuyu tidaklah mengakuinya, dia bilang kalau dia bukan pelakunya. Namun meski begitu, Zhao Chuan tetaplah mencambuknya meminta Wuyu untuk mengaku karena dia bukanlah putra mahkota lagi, melainkan seorang budak sekte pedang Tongtian. Sekali lagi Zhao Chuan meminta Wuyu mengakuinya kalau dialah yang telah meracuni burung bangau di sekte ini. Dengan tegas dan percaya diri, Wuyu mengatakan dia bukan pelakunya. Tapi Zhao Chuan nampaknya tidak terima dengan jawaban Wuyu, yang bahkan dia berjanji kalau hari ini dirinya akanlah menyiksanya dan penasaran siapakah yang paling keras antara tulang Wuyu ataukah cambuknya. Artinya Zhao Chuan ini akanlah menyiksanya sampai Wuyu mengakuinya. Di saat yang sama seorang kakek meminta Zhao Chuan untuk menghentikannya. Sang kakek mengatakan keberadaan Wuyu barulah 2 tahun saja di tempat ini. Jadi sang kakek bilang Wuyu belumlah mengetahui mengenai aturan di sini. Dan si kakek ini bernama Sun Dao Jiu, kita sebut saja Sun Jiu. Mendengar itu Wuyu meminta Paman Sun untuk berhenti memohon pada Zhao Chuan karena itu percuma saja. Karena Wuyu mengetahui kalau sebenarnya dia memanglah sudah menargetkannya. Mendengar itu kembali Zhao Chuan pun mencambuknya sembari mengatakan kalau semuanya hanyalah Wuyulah yang memberi makan bangau tersebut. Jadi pasti aja Wuyulah yang merupakan pelakunya. Di saat penyiksaan sedang berlangsung, tiba-tiba dari belakang datang 2 sosok wanita dan juga pria. Dia menanyakan pada Zhao Chuan apakah dia selesai membuat Wuyu mengakuinya. Melihat kedatangannya semua orang, begitupun Zhao Chuan langsung menangkupkan tangan dan menghormatinya. Dia mengatakan pekerjaannya belumlah selesai karena Wuyu sangatlah keras kepala dan masih tidak mau mengakuinya. Mendengar itu pria ini tidaklah peduli, bahkan dia merasa kalau penyiksaan yang dilakukan Zhao Chuan terlalu lemah. Dan diketahui pria ini bernama Si Tuyin dan wanita di sebelahnya bernama Ye Huyu. Sontak Zhao Chuan menjadi panik dan langsung mengatakan kalau dia sebenarnya sudah melakukan siksaan yang kuat. Dan jikapun itu kurang maka dirinya akan segera membuat Wuyu mengakuinya. Tapi Si Tuyin nampak sudahlah muak, jadi dia pun bilang ingin segera Wuyu mengakuinya itu dalam 5 langkah. Dimana jika masih tidak mengakuinya maka hukuman ini juga akan berlaku pada Zhao Chuan. Segera, Zhao Chuan berlari menuju ke arah Wuyu memintanya untuk mengakuinya. Akan tetapi tetap aja Wuyu tidaklah berbicara. Sampai akhirnya Paman Sun kemudian mengatakan kalau dia yang sebenarnya telah memberi makan bangau tersebut. Dia berlutut mengakui meminta maaf karena tidak bisa merawat bangau tersebut dengan baik. Jadi jika ingin menghukumnya maka hukum saja dirinya, bukan pada Wuyu. Tapi Si Tuyin tidaklah mendengarkannya dan kini ia pun mengerahkan kekuatannya menebaskan pada Paman Sun. Segera setelah itu Si Tuyin memerintahkan Zhao Chuan untuk mencambuk Paman Sun, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Wuyu pun bereaksi melepaskan diri langsung menangkap cambuk Zhao Chuan. Dia mengatakan apa yang sebenarnya dilakukan Zhao Chuan. Jika mereka menargetkannya, maka segera lakukan pada dirinya dan tidak pada orang lain. Seketika Zhao Chuan pun menjadi marah dan kembali ia pun mencambuknya lagi. Di saat ini Wuyu memang selalu sabar ketika dia dipitnah, direndahkan, bahkan dicambuk habis-habisan. Bahkan dirinya yang hampir binasa juga masihlah sabar. Tapi meskipun begitu, batas kesabarannya akanlah hilang ketika sosok yang dekat dengan dirinya disakiti. Wuyu bilang walaupun dia tewas dirinya akan menyeret 1 orang bersamanya, yaitu Zhao Chuan, dan dia pun terus memukulnya. Namun di saat ingin memukul Si Tuyin, tiba-tiba dari arah belakang cambuk tersebut menusuk ke dalam tubuhnya dan langsung terkapar. Dirasa Wuyu sudah tewas, keduanya baik Si Tuyin maupun Ye Huyu, keduanya pun pergi. Singkat cerita, Paman Sun kemudian menguburkan Wuyu dan dia kemudian duduk di atas kuburannya. Dia merasa sedih atas kematiannya karena Wuyu sudah dia anggap sebagai anak sendiri. Karena selama hidupnya dirinya tidaklah mempunyai seorang anak. Paman Sun bilang dirinya tidak mempunyai barang berharga dan hanya besi meteor ini saja yang kini dia berikan pada Wuyu.
Dan ternyata besi itu merupakan tongkat milik Minglong yang telah menghilang 120.000 tahun yang lalu. Bisa kita lihat tongkat tersebut pun bersinar yang kini berada di dada Wuyu. Di sana terlihat Wuyu pun memasuki sebuah ruangan terjatuh dan terdengar suara sumbang semua orang yang kini meremehkannya dan memfitnahnya. Kita tahu bahwa Wuyu ini dulunya seorang putra mahkota tapi diusir akibat fitnah dari ibu tirinya. Mendengar semua itu, Wuyu pun terbangun menyangkal semua tuduhan itu dan ingin kembali untuk balas dendam. Dengan semua tekadnya yang sangat kuat, tiba-tiba sebuah formasi pun muncul dan mulai mengatakan kalau dirinya merupakan seorang sage dari istana kaisar. Yang kini dirinya akan memberikan semua warisannya pada Wuyu. Dan dari sinilah perjalanan Wuyu untuk balas dendam akhirnya dimulai. 我不服，我不甘心，你积藏我心，我会见。金刚不坏之身功法，十番一逆。 Scene berpindah di tempat kuburan Wuyu. Lagi-lagi di sana datang Zhao Chuan yang nampak ia ingin menghajar Paman Sun. Kan tetapi di saat itu tiba-tiba sebuah ledakan pun muncul dari dalam makam Wuyu. 棺材板来打我呀！团聚。 Dan ternyata itu berasal dari Wuyu yang kini bangkit kembali siap untuk membalas dendam dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.